Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, alhamdulillah kita benar-benar bersyukur kepada Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, yang memberikan kekuatan lahir dan batin untuk pada hari ini ya kita dapat berjumpa kembali dan belajar bersama-sama dalam kajian ilmu sholat tahajud. Alhamdulillah juga di berbagai media sosial sekarang ini banyak bermunculan para tokoh-tokoh yang menyajikan ilmu-ilmu tahajud mereka, dan saya juga sangat bersyukur bahwa ilmu sholat tahajud ini banyak sekali yang disampaikan, berbagai informasi-informasi yang sangat penting. Tetapi saya mencermati, kami mencermati ya, bahwa sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya ya, kajian-kajian tentang sholat tahajud ini dari sisi hikmahnya, dari sisi khasiatnya, dari sisi keistimewaannya, dari sisi janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud secara istiqomah di setiap waktu malam hari. Nah, itu artinya apa? Artinya yang tadinya sangat sedikit ya ustadz-ustadz, para kiai yang membahas tentang sholat tahajud ini sekarang luar biasa. Banyak sekali ulama-ulama besar, ustadz-ustadz besar, para kiai-kiai besar yang tampil di berbagai media sosial yang menyampaikan ilmunya tentang sholat tahajud ini. Dan ini bagi kami dari Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, tentu sangat bangga ya bahwa sholat tahajud ini sekarang semakin banyak yang menyajikan ilmunya, semakin banyak dibahas, semakin banyak diterangkan ya, diterangkan. Nah, kami dari Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, tentu menyambut sangat gembira. Dan alhamdulillah juga sampai hari ini kajian tahajud yang dilakukan oleh Hakatindo sudah cukup jauh perjalanannya, hampir sekitar 67 video sudah kita hasilkan, yang semuanya tentang ilmu sholat tahajud. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa ilmu tentang sholat tahajud ini memang luar biasa banyaknya. Masih banyak yang belum kita bahas di dalam forum motivator tahajud ini. Itu artinya apa? Dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbatasan, dengan segala
kemampuan yang kami miliki, dengan segala kerendahan hati kami terus menyajikan ilmu tentang sholat tahajud ini. Semakin banyak yang menyajikan ilmu-ilmu tentang sholat tahajud ini, sungguh luar biasa bagi umat Islam. Bahwa ada umat Islam yang menganggap sholat tahajud itu kan sunat, untuk apa dibesar-besarkan katanya. Nah, kalau menurut saya, orang tersebut kemudian berpendapat, toh kalau tidak mengerjakan sholat tahajud itu kan tidak apa-apa, karena sunat, tidak akan dihukum oleh Allah karena sunat ya. Sunat itu dipahami sebagai selama ini ya oleh masyarakat umat Islam itu, bahwa kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa gitu. Nah, pendapat seperti ini sah-sah saja ya, karena semua orang itu mempunyai kebebasan menyampaikan pendapatnya. Semua orang itu mempunyai kemampuan, mempunyai kesempatan ya untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Tetapi menurut pendapat kami, banyaknya ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas sholat tahajud jelas-jelas itu menunjukkan bahwa sholat tahajud ini perintah Allah gitu. Nah, sebagai orang Islam, intinya orang Islam itu mengerjakan semua perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran ya, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran untuk ditinggalkan. Nah, kalau larangan-larangan Allah itu banyak sekali itu yang juga perlu dibahas nanti ya. Karena kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan, kesuksesan itu hanya bisa dicapai kalau kita sudah mengerjakan semua perintah Allah dan sudah meninggalkan semua apa yang menjadi larangan Allah. Kemudian kemarin kami melihat juga sebagai pengantar di dalam pelajaran hari ini, ada yang mempunyai pendapat bahwa sholat itu bukan penentu orang masuk surga katanya. Nah, kemudian beliau itu menjelaskan bahwa yang menentukan orang masuk surga itu orang yang menolong anak yatim gitu. Menurut pendapat beliau itu, orang yang menolong anak yatim, orang yang memelihara anak yatim gitu ya. Jadi sholat itu tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu diuraikan pelajaran-pelajaran tentang sholat tersebut. Nah, menurut pendapat kami, Bapak yang berpendapat seperti itu, ya mohon maaf ya, kami berbeda pendapat. Bapak tersebut itu ada ayat Al-Quran yang kelewatan dibaca. Apa ayat yang kelewatan dibaca oleh beliau? Yaitu para penghuni surga sewaktu masih hidup di dunia itu selalu mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, itu artinya apa? Artinya sangat jelas bahwa orang-orang yang sholat tahajud itu pasti masuk surga nanti di kemudian hari itu. Karena ayatnya menyebutkan bahwa para penghuni surga kebiasaan yang dilakukan sewaktu hidup di dunia adalah mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Nah, jadi kalau kita menangkap
petunjuk dalam ayat tersebut sangat jelas, ayatnya itu muhkamat. Ayat itu sudah tidak bisa dipahami lain, ya kan, bahwa keberhasilan seseorang masuk surga nanti itu ditentukan oleh salat tahajudnya dulu. Nah, sebagaimana para pemirsa yang kami hormati ketahui, sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi, satu hari setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama itu, di hari kedua di rumahnya di Nabi Muhammad itu, malam-malam dibangunkan oleh malaikat Jibril. Nah, ayatnya itu nanti kita bahas di dalam pelajaran hari ini, ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah dan dirikanlah sholat tahajud. Nah, Nabi Muhammad sejak saat itu setiap malam hari mengerjakan sholat tahajud. Perintah-perintah ibadah yang lain-lain itu belum diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nah, jadi kita bisa sangat jelas menangkap, ya, pesan Allah tersebut adalah sebagai orang Islam itu amalan pertama kita itu, amal ibadah kita yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu, ya sholat itu. Nah, sholat itu termasuk sholat tahajud yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Jadi, sebelum Nabi Muhammad mendapat perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, Nabi Muhammad itu diwajibkan, diperintahkan untuk selalu bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, itu sebagai pengantar, ya, saudara-saudaraku semua. Kemudian, jadi sekali lagi acara kajian ilmu sholat tahajud pada hari ini itu diselenggarakan oleh HKTindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Sedangkan tema kajian kita hari ini adalah banyak penyakit yang ganas-ganas diciptakan oleh Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, untuk orang yang tidak sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Itu tema kita pada hari ini. Jadi, tema ini mempunyai makna yang tersirat, bahwa tidak mengerjakan sholat tahajud tersebut mempunyai dampak, atau bahasa kerennya itu mempunyai implikasi yang sangat buruk bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat tahajud. Bahkan orang Islam yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud ini juga ada, karena masih mempunyai pendapat sholat tahajud itu kan hanya sunat katanya, jadi tidak perlu dikerjakan. Terus ada lagi yang mempunyai pendapat, saya tidak mengira pendapat beliau itu, sholat tahajud itu kan hanya dianjurkan katanya. Hanya dianjurkan. Jadi mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Nah, makanya kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu isinya kan petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup di dunia ini, hidup dengan cara-cara yang benar. Nah, kalau kita
hidup dengan cara-cara yang tidak benar, tentu akibatnya apa? Hidup kita akan sengsara di dunia ini. Baik sengsara secara lahir maupun sengsara secara batin. Nah itu, kita lihat ayatnya ya. Kita lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya itu yang keempat. Nah, di slide yang keempat ini, kita langsung melihat ayat Al-Quran tentang sholat tahajud ini. Nah ini di dalam buku yang berjudul Sejarah Sholat ya, yang dalam buku Sejarah Sholat itu nanti saudara-saudara para pemirsa yang kami muliakan cari bukunya, judulnya Sejarah Sholat. Nah ini sangat penting sekali kita mengetahui bagaimana dan bagaimana sejarah sholat itu. Nah, baiklah kita baca ya. Surat Al-Muzammil. Ini surat ke-73, surat ke-73. Ayat yang pertama sampai keempat. Nah, di dalam ayat tersebut ya, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam hari. Jadi perintah bangun di waktu malam hari dari tidur itu perintah Allah. Jadi berkaitan dengan sholat tahajud tersebut, kita mengetahui bahwa bangun di waktu malam hari itu juga termasuk perintah Allah. Nah, untuk apa manusia disuruh bangun di waktu malam hari? Nah, ternyata sangat jelas ya. Untuk mengerjakan sholat tahajud. Itu ajaran utama dalam agama Islam ya. Kemudian ayatnya menjelaskan kecuali sedikit. Maksudnya waktu malam yang dipergunakan itu sedikit saja yang kamu gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya tidur, istirahat, dan sebagainya lah. Yang baik-baik ya, kegiatan yang baik-baik di waktu malam hari. Kecuali sedikit. Nah, kecuali sedikit itu maksudnya apa? Sedikit waktu di malam hari. Sedikit waktu di malam hari boleh digunakan untuk tidak tahajud. Misalnya untuk belajar ya, misalnya untuk mengerjakan tugas, kalau mahasiswa ya, untuk tidur ya, tidur itu justru menurut Allah itu tidur itu sedikit saja di waktu malam hari. Mengapa? Karena sebagian besar waktu di malam hari itu wajib digunakan untuk sholat tahajud. Ya ini memang perlu perjuangan ya, perlu perjuangan besar dari kita. Artinya apa? Artinya sewaktu kita masih hidup di dunia ini, hal pertama, hal yang nomor satu yang harus kita perjuangkan itu adalah mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Jangan sampai kelewatan selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, contohnya adalah Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, itu. Nah, kemudian ayatnya gimana lagi? Seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah, ini yang sering tidak diperhatikan oleh para umat Islam ya. Jadi sholat tahajud itu ternyata minimalnya separuh malam. Kalau menurut petunjuk Al-Quran loh ya, bukan menurut saya ya.
atau kurangi dari 1/2 itu sedikit. Nah, maksudnya gini, seandainya satu malam itu dari waktu Isya sampai waktu subuh itu ada 9 jam, berarti separuhnya itu berapa? 4,5 jam. 4,5 jam itu menurut petunjuk Al-Quran harus digunakan untuk mengerjakan salat tahajud. Nah itu. Nah kemudian Allah juga memberi keringanan ya, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit. Ya misalnya 4,5 jam tadi, kalau dikurangi sedikit mungkin 4 jam lah. Ya dikurangi 0,5 jam ya. Nah memang ini perjuangan yang luar biasa ini. Memenuhi ketentuan tentang sholat tahajud ini. Tapi ada juga ulama besar yang punya pendapat bahwa sholat tahajud itu sedikit tidak apa-apa. Misalnya 2 rakaat gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi istiqomah. Nah itu beliau tuh saya setuju itu pendapat beliau ya. Istiqomah itu. Istiqomah itu ya meskipun 2 rakaat tapi tiap malam tahajud itu. Nah itu sudah bagus tuh. Nah kemudian atau lebih dari 1/2 tersebut. Atau lebih dari 1/2 tadi. Kalau 1/2 itu 4,5 jam ya, kalau lebih berarti mungkin sholat tahajudnya 5 jam gitu ya. Atau 6 jam ya misalnya. Nah ini memang perlu perjuangan ya, perlu keinginan yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, ya kan. Nah kemudian apa? Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Apa maksudnya itu? Jadi ketika kita sholat kan kita membaca Al-Fatihah, ya kan? Membaca surat-surat pendek misalnya. Nah itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah membacanya tidak boleh secepat kilat, ya, tidak boleh terburu-buru. Nah itu memang petunjuk dari Allah ya. Bacalah ayat-ayat Al-Quran tersebut perlahan-lahan. Ya. Nah jadi kita di ayat yang pertama tadi ya, wahai orang yang berselimut. Nah ini ternyata maknanya ada 2 ini. Makna yang sesungguhnya itu orang yang sedang tidur memakai selimut. Nah itu orang yang berselimut itu. Itu maksudnya itu. Jadi kalau misalnya kita bangun duluan terus kita mau membangunkan istri kita ya. Nah istri kita tidurnya kan pakai selimut itu ya kan. Membangunkannya gimana? Wahai orang yang berselimut gitu. Bangunlah gitu. Nah itu. Nah ternyata makna berselimut ini juga mempunyai makna yang tersirat. Atau bagus sekali itu Pak Kiai siapa itu yang menjelaskan di media sosial itu makna yang tersirat atau makna kinayahnya. Nah, jadi makna yang berselimut itu orang-orang yang sedang diselimuti berbagai masalah kehidupan ini. Nah, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, setiap periode perjalanan waktu kita itu ternyata banyak masalah yang harus kita lewati. Masalah inilah, masalah itulah, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah itu kan. Nah, itu orang yang punya banyak masalah itu sama Allah disuruh bangun. Bangunlah. Nah, bangunlah itu juga mempunyai 2 makna itu. Bangun dari
pengertian pengertian apa adanya ya, dari pengertian bahasa apa adanya itu bangun dari tidur. Nah, kalau makna yang tersiratnya itu luas sekali itu, bangunlah. Jadi yang disuruh bangun itu pikiran kita disuruh bangun, rasa malas kita itu disuruh bangun kita, bangun dari kemalasan, bangun dari rasa tidak mau berjuang, nah itu disuruh bangun. Nah, kalau orang sudah bangun, gitu, maka orang itu akan menjadi makhluk yang luar biasa, makhluk yang mau berpikir, mau melihat perjalanan hidupnya di dunia ini. Bangunlah. Jadi makna tidur itu sangat banyak sekali. Tidur dalam artian apa adanya, yaitu orang yang tidur di tempat tidur ya misalnya itu. Nah itu, tetapi makna tidur dalam pengertian yang tersirat ya, makna tidur secara kinayah ya, atau bahasa Indonesianya itu bahasa metafora ya. Bahasa metafora itu tidurnya bukan tidur secara fisik ya, tapi tidur secara hal-hal yang lain. Misalnya tenggelam dalam tidurnya, tidak mau berpikir lebih lanjut, nah itu enggak tuh. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan setan-setan itu sudah tidak akan menggoda lagi orang-orang yang sudah bangkit, yang sudah bangun, maksudnya bangun dari tidurnya itu, bangun dari tidur dalam pengertian metafora ya. Ya kalau orang sudah sadar ya, wah ajaran yang benar itu begini ya, cara-cara hidup yang benar itu begini, maka setan tidak akan bisa menggoda orang itu lagi. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran itu, orang-orang yang sudah dibangkitkan, orang-orang yang sudah dibangkitkan pikirannya, orang-orang yang sudah dibangkitkan semangatnya, orang-orang yang sudah dibangkitkan kemampuan memahaminya itu, wah, udah tidak bisa digoda oleh setan lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi selama manusia masih tertidur, nah itu menjadi targetnya setan untuk menggoda. Kemudian tadi sampai ayat itu tadi ya, kita cek lagi ya. Ini kalau bahasanya Tukul itu kembali ke laptop ini bahasanya. Nah itu tadi surat Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil itu artinya orang yang sedang diselimuti berbagai masalah. Nah saya pernah ketemu orang namanya itu Muzammil gitu. Nah saya tanya orang itu, Pak, maaf Pak, saya mau bertanya gitu. Artinya Muzammil itu apa itu? Nah dia jawab, saya nggak tahu ya Pak katanya. Ini cuma pemberian dari orang tua gitu. Nah terus malah balik bertanya, apakah Bapak mengetahui? Ya kebetulan saya mengetahui Muzammil itu artinya orang yang sedang berselimut, orang yang dalam bahasa Indonesianya itu orang yang sedang banyak masalah lah, diselimuti banyak masalah. Dan dia, oh ya, berarti saya, kata bapak itu ya, berarti saya itu sama orang tua saya disuruh menjadi ahli tahajud ya. Iya saya bilang itu benar itu. Jadi orang tua bapak itu mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, anaknya menjadi ahli tahajud gitu ceritanya. Nah kita lanjutkan ya. Kemudian tentang surat Al-Isra nih, tentang surat Al-Isra. Surat ke-17 ayatnya 79. Ya. Pada
sebagian malam hari, maksudnya itu tidak seluruh waktu malam ya. Jadi kalau seluruh waktu malam dipakai untuk tahajud itu malah salah itu. Karena Allah itu tahulah manusia itu butuh waktu untuk tidur di waktu malam, butuh waktu untuk istirahat di waktu malam, dan butuh waktu-waktu untuk hal-hal yang lain lah. Nah, kemudian laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah kemuliaan bagi kamu. Pastilah Tuhan kamu mengangkat kamu kepada kedudukan yang mulia atau yang terpuji. Nah, jadi sholat tahajud itu disebut Al-Quran sebagai sholat kemuliaan. Sholat yang satu-satunya jalan ya untuk mencapai derajat yang mulia sebagai makhluk Allah yang mulia. Nah, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan ya di masyarakat kita itu. Sudah orang Islam ya, sudah rajin sholat 5 waktunya, tapi tidak tahajud. Bagaimana perjalanan hidup orang tersebut? Nah, jadi bukan saya mau membesar-besarkan sholat tahajud ya, tetapi sholat tahajud itu luar biasa ini. Sebagai jalan satu-satunya ya, jalan satu-satunya orang itu bisa mencapai menjadi golongan orang-orang yang mulia. Nah, kemudian ayat itu ditutup dengan statement Allah ya, dengan pernyataan Allah. Pastilah Tuhan kamu mengangkat kamu pada kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Apa maksudnya? Jadi orang yang bisa mencapai kedudukan yang mulia, orang yang bisa mencapai kedudukan yang terpuji pada saat hidup di dunia ini, itu karena dijadikan oleh Allah. Ya kan? Karena Allah yang menghendaki. Oh, orang itu mau aku jadikan sebagai orang yang mulia gitu. Nah, jadi setelah orang mengerjakan sholat tahajud, itu Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini akan menjadikan kamu menjadi orang yang hidupnya mulia, menjadi orang yang hidupnya terpuji. Ada teman saya itu mempunyai pendapat begini, kalau orang sudah tahajud itu oleh alam semesta kan dijadikan orang hebat katanya. Maaf ya saya bilang itu. Bukan alam semesta ini yang menjadikan seseorang itu hebat. Yang menjadikan orang itu menjadi orang yang hebat itu adalah Allah. Bukan alam semesta. Sekarang ini banyak orang yang di media sosial ya membuat pernyataan orang-orang yang sudah berbuat baik itu pasti oleh alam semesta akan dijadikan orang yang mulia, orang yang terpuji. Nah, saya memperhatikan kata-katanya kok oleh alam semesta ini. Ternyata saya mendapat informasi bahwa orang-orang yang mempunyai pendapat seperti tersebut tadi itu tidak mengakui adanya Allah. Malah, ya mohon maaf ya kalau saya salah, mereka menciptakan agama baru tanpa Tuhan, tanpa ada Tuhan, tanpa ada kitab suci gitu-gitu, tanpa ada rumah ibadah gitu. Ternyata pengikutnya banyak Pak Andi, orang-orang itu, Pak Yosef. Ya, terus saya ikuti pemikiran-pemikiran mereka. Nah, ternyata mereka itu ajarannya cuma satu itu, ajaran utamanya ya.
bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam semesta ini. Nanti alam semesta ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang hidupnya enak gitu. Nah, ternyata banyak pengikutnya juga nih, orang yang menciptakan ajaran seperti ini ya. Ya silahkan lah kalau menurut saya. Silahkan lah, namanya juga hidup di dunia, banyak pikiran, banyak pendapat dan sebagainya. Tetapi ya harus dihormati juga kalau orang Islam mempunyai pendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menjadi orang yang mulia, orang yang tinggi kedudukannya di dunia ini adalah melalui jalan tahajud itu. Jadi kalau orang sudah tahajud tiap malam terus, pasti di suatu hari nanti akan dijadikan orang yang mulia oleh Allah. Artinya apa? Bukan menjadi orang yang hina, atau orang yang dihinakan oleh Allah, atau menjadi orang yang dihukum oleh Allah, atau menjadi orang yang disiksa oleh Allah. Nah, itu. Nah, baik, kita lihat selanjutnya ya. Nah, arti yang lain itu yang ini ya, bahwa bangun dari tidur di waktu malam hari itu merupakan perintah Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Jadi yang memerintahkan bangun di waktu malam hari itu bukan siapa-siapa, bukan makhluk-makhluknya Allah, tapi Allah sendiri yang membangunkan. Bahkan ada ustadz yang di media sosial itu mengatakan, orang yang malam-malam bisa bangun di waktu malam itu karena dibangunkan oleh Allah. Allah menghendaki orang tersebut itu kemudian mengerjakan sholat tahajud. Nah, pelaku sholat tahajud itu merupakan tamu-tamu istimewa, tamu-tamu VIP, kata orang itu, di waktu malam hari. Jadi VIP itu kan very very important person ya. Jadi orang yang bisa bangun malam dan mengerjakan tahajud adalah orang-orang yang sangat istimewa dalam penilaian Allah ya. Nah, kemudian kita berikutnya, sholat tahajud itu adalah perintah Allah yang jelas-jelas ada dan di dalam kitab suci Al-Quran. Wah, kalau sudah tertulis di dalam Al-Quran, itu namanya wajib, itu harus dikerjakan. Karena kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam. Di dalam surat Al-Fatihah gimana itu? Iyyaka na'budu, ya, kami taat kepada Engkau ya Allah. Ya, taat terhadap perintah Allah ya kan? Taat terhadap larangan-larangan Allah. Nah, kemudian ini diulangi sedikit nih. Orang yang berselimut itu maksudnya adalah orang yang diselimuti berbagai masalah, atau orang yang sedang diselimuti berbagai penyakit. Nah, jadi orang yang sedang sakit parah itu, sakit kena penyakit-penyakit yang berat-berat itu orang yang sedang diselimuti dengan penyakit-penyakit yang berat itu. Nah, kemudian kembali kepada surat Al-Fatihah, itu disebutkan Maliki Yaumiddin. Allah itu yang menjadi raja di hari pembalasan. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya manusia itu bebas berbuat apa saja, bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, bebas meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ingat, Allah itu yang mempunyai hari pembalasan. Maka pada akhirnya
orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu akan dihukum oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Nah, kemudian makna lebih lanjutnya adalah ternyata kalau kita perhatikan kehidupan yang nyata di dunia ini, adanya penyakit-penyakit ganas seperti kanker otak, kanker darah, kanker seluruh tubuh ya, dan penyakit stroke, penyakit cuci darah, dan penyakit-penyakit yang mengerikan itu diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menghukum orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah. Nah, salah satunya silakan diperhatikan dan dibuktikan sendiri. Kalau ada orang tiba-tiba ya kena serangan stroke dan lumpuh ya, wah itu tuh serangan mendadak artinya apa? Artinya Allah itu menghukum orang itu. Nah, karena bisa dipastikan orang yang stroke, orang yang lumpuh itu kemarin-kemarin nggak sholat tahajud itu. Ya karena terus dihukum oleh Allah kan. Nah, Allah itu kalau menghukum orang tidak dimasukkan ke penjara. Misalnya dihukum 15 tahun, dihukum 20 tahun, nggak begitu. Allah menghukum seseorang itu salah satunya dengan dikirim penyakit ke tubuh orang itu. Tiba-tiba ada orang ginjalnya rusak, nah terus wajib cuci darah setiap 2 hari sekali. Wah itu kan betapa sangat tersiksanya hidup orang itu. Nah apalagi ada orang yang kena serangan jantung, kemudian harus dipasang ring sampai 4 ringnya itu. Nah itu kan berarti jantungnya rusak itu ya dalam bahasa mudahnya. Nah itu artinya apa? Orang itu sedang dihukum oleh Allah, sedang disiksa oleh Allah. Nah mengapa disiksa, dihukum oleh Allah? Karena tidak mengerjakan salah satu perintahnya. Padahal orang itu sanggup mengerjakan kalau mau. Nah itu, jadi Allah itu menciptakan penyakit-penyakit yang ganas-ganas, yang berbahaya-bahaya itu ternyata untuk menghukum, untuk menyiksa orang yang nggak mau tahajud. Nah silakan dibuktikan kebenarannya. Kalau ketemu orang yang sedang sakit parah, ajukan satu pertanyaan kepada beliau itu. Apakah selama ini malam-malam sholat tahajud atau tidak? Nah, selama ini jawabannya adalah tidak. Nah, karena itulah semakin terbukti ya bahwa Al-Quran itu informasinya pasti benar. Nah, tadi dikatakan bahwa orang yang tahajud itu akan dijadikan Allah menjadi orang yang mulia. Nah, orang yang mulia itu ternyata salah satu indikatornya ya adalah orang yang tidak pernah sakit selama hidup di dunia ini. Loh, apakah ada orang yang selama hidup di dunia ini tidak pernah sakit? Nah, ternyata ada. Yaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad kan setiap malam hari pasti bangun dan pasti mengerjakan sholat tahajud. Nah, sehingga tidak dihukum oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang ganas-ganas itu. Nah itu, jadi pelan-pelan ya kita mulai memahami bahwa sholat tahajud ini mempunyai implikasi ya, mempunyai dampak buruk kalau tidak mengerjakannya. Karena di ayatnya tersebut kan dinyatakan dengan tegas ketentuan Allah ya, bahwa orang yang sudah istiqomah malam-malam tahajud itu pasti dijadikan orang yang mulia. Artinya apa? Pasti tidak dijadikan orang yang hina.
Nah, dalam bahasa agama, orang yang tiba-tiba stroke, tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba ginjalnya pecah gitu, harus cuci darah, itu adalah orang-orang yang hina. Karena kemudian tidak bisa apa-apa orang itu, ya kan. Apalagi orang yang lumpuh ya, orang yang lumpuh itu benar-benar dijadikan orang-orang yang hina secara nyata oleh Allah. Karena tidak mengerjakan salah satu perintahnya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini, di waktu malam hari kamu itu tidurnya sedikit saja. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya cita-cita menjadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang mulia itu, ya malam-malam jangan kebanyakan tidur, sedikit saja tidurnya. Ya misalnya 1 jam, 2 jam lah misalnya. Kemudian mengerjakan sholat tahajudnya yang lama. Nah, itu resepnya hidup di dunia menurut Islam, ya. Kemudian pemikiran berikutnya, jangan sampai kejadian seluruh waktu malam hari kamu gunakan untuk tidur saja. Wah, ini sudah berat ini kalau ada orang Islam ya, orang Islam malam-malam kerjanya cuma tidur saja ini. Nah, ini. Kemudian sebenarnya minimal waktu untuk sholat tahajud itu separuh malam kalau menurut Al-Qur'an ya. Atau kurangi sedikit dari waktu separuh malam tersebut. Tadi di awal sudah kita jelaskan ya. Kemudian sholat tahajud lebih dari separuh malam itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Jika kamu mau mengikuti petunjuk Allah tersebut. Ya, pelan-pelan kita elaborasi ya ayat ini ya. Nanti masih ada waktulah minggu depan kita lanjutkan lagi. Kemudian mana tadi? Oh, ini ya tadi ya. Ya. Kemudian yang nomor 8, ketika kamu sedang mengerjakan sholat tahajud, bacalah Al-Qur'an tersebut dengan perlahan-lahan. Tidak dalam keadaan terburu-buru. Nah, ada ustadz yang memberikan masukan ya, bahwa ketika kita sedang mengerjakan sholat tahajud itu, bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya dibaca dengan bersuara, meskipun tidak terlalu keras. Misalnya gini, ketika membaca surat Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi maksud beliau itu jangan dibaca dalam hati. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian sholat tahajud itu sangat jelas bahwa sholat tahajud itu ibadah kemuliaan. Barang siapa ingin hidupnya mulia di kemudian hari, itu sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Itu rumusnya ya. Kemudian kamu pasti dijadikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpuji, bukan orang yang hina, bukan orang yang sengsara di dunia ini juga. Nah, kemudian sebagai penutup, 8 ya, 9 ini. Nah, 9 itu makna dari ayat-ayat suci yang kita sampaikan tadi, bahwa Tuhan kamu, Allah, pasti mengangkat kamu sehingga kamu tuh mempunyai kedudukan yang terpuji, menjadi
kedudukan yang mulia di dunia ini juga. Bukan nanti di akhirat. Nah, di akhirat tentu lebih-lebih lagi ya. Tapi kalau ada pendapat seorang ustadz itu, Pak Kiai itu mengatakan balasannya itu nanti di akhirat. Nah, mohon maaf, kami berbeda pendapat bahwa balasan semua amal manusia itu di dunia ini juga. Tidak ada orang yang tahajud tiap malam hidupnya sengsara, hidupnya hina di waktu tuanya. Itu tidak mungkin itu. Nah, kemudian ya tadi sudah gagasan besarnya itu, itulah kepastian dari Allah, Tuhan kamu semua. Ada orang yang punya pendapat, agama itu cuma omong kosong, katanya agama itu cuma cerita masa lalu gitu. Tidak ada nyatanya, tidak ada pastinya. Nah, mohon maaf ya, jadi pendapat seperti itu adalah pendapat yang berbeda dengan kami yang orang Islam, atau pendapat itu tidak tepat lah. Karena Allah tuh menurunkan kitab suci Al-Quran itu isinya pasti semua. Isinya itu sesuatu yang nyata gitu. Nah, kemudian hanya kepada Tuhan kamu saja kamu berharap. Nah, artinya apa? Allah berpesan, jangan sampai kamu berharap kepada makhluk-makhluknya Allah. Misalnya berharap kepada makhluk ini, berharap kepada makhluk ini, berharap kepada makhluk itu, dan sebagainya. Nah, jadi singkat kata, jangan sampai kita itu berharap kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, ini sebagai penutup, perhatikanlah. Sebagian besar orang hidup di dunia ini hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Ya, ini memang kenyataannya seperti itu ya. Sebagian besar itu pikirannya itu cuma makan, minum, ke sana kemari, bersenang-senang gitu ya. Ya silakan aja ya, tapi lupa mengenal Allah, lupa mengenal perintah-perintah Allah, lupa mengenal larangan-larangan Allah. Nah, itulah. Nah, kemudian sebagian besar orang sewaktu hidup di dunia ini tidak mau berpikir panjang. Bagaimana hidupnya nanti di kemudian hari? Apakah minggu depan? Apa esok hari? Apakah bulan depan? Apa tahun depannya lagi itu tidak mau berpikir sampai ke sana. Yang akhirnya orang-orang yang seperti itu ya akhirnya memasuki kehidupan yang sangat buruk. Seperti kemarin ada sahabat saya itu lapor kepada saya, minta didoakan, saya mau masuk rumah sakit jantung. Wah, kalau masuk rumah sakit jantung pasti dioperasi sama dokter jantungnya itu. Nah, itu tidak ada yang lolos dari operasi itu kalau sudah masuk rumah sakit jantung itu. Ya kebanyakan ya, tapi ya tidak semuanya lah. Kemudian sebagian besar orang yang punya pendapat bahwa orang yang tidak mau mengerjakan mengerjakan apa saja perintah Allah itu tidak apa-apa. Ini sebagian besar orang punya pemikiran seperti itu. Saya tidak tahu ada perintah seperti itu kan. Ya karena tidak belajar ya pasti tidak tahu ya. Tidak akan diberi hukuman kalau tidak mengerjakan. Atau bahasa mudahnya itu tidak akan disiksa di dunia ini. Padahal betapa banyak orang yang hidup di dunia ini disiksa oleh Allah, tapi tidak menyadari bahwa dirinya sedang disiksa. Nah, kemudian sebagai penutup yang terakhir ini, ketahuilah saudaraku, orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari pasti akan dihukum
dengan berat oleh Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, saya pikir cukup ya pelajaran kita tentang sholat tahajud pada hari ini. Kita berdoa, ya Allah, tambahkanlah terus ilmu tentang sholat tahajud ini kepada kami semua. Jadikanlah kami bisa bangun di waktu malam. Jadikanlah kami semua ini bisa mengerjakan sholat tahajud yang lama. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Salam tahajud, salam tahajud, salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.